Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwudhu adalah salah satu cara bersuci yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebelum kita melaksanakan sholat. Adapun dasar hukumnya berwudu yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke sikut, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dari ayat ini jelas sekali bahwa apabila kita mau melaksanakan sholat, harus terlebih dahulu kita berwudu. Adapun hukum berwudu itu ada dua. Yang pertama wajib, yaitu ketika kita akan sholat, dan yang kedua adalah sunnah. Yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu. Yang kedua, ketika akan berangkat tidur. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaharui wudu apabila kita merasa wudu kita sudah lama dan kita ingin berwudu kembali, tetapi kita belum batal waktu itu. Yang keempatnya setelah hubungan suami istri. Kemudian yang kelimanya sebelum mandi wajib. Dan yang keenam untuk menjaga kesucian. Jadi pada setiap batal kemudian wudu, batal wudu seperti itu. Dan yang ketujuhnya setelah makan daging unta. Kalau setelah makan daging unta, walaupun kita masih punya wudu, maka itu disunahkan untuk berwudu kembali. Adapun contoh wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah seperti berikut ini. Kita langsung saja kepada artinya untuk menghemat waktu. Hadis ini menjelaskan bahwa dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia meminta semangkuk air berisi air. Lalu ia berwudu dan mencontohkan wudu Nabi, maka menuangkan air ke tangannya dan membasuh kedua tapak tangan 3 kali. Jadi air dituangkan ke tangan dan kemudian tangan dibasuh hingga bersih. Kemudian setelah tangannya itu bersih, dimasukkan tangan tadi ke dalam mangkuk atau wadah air lainnya. Kemudian mengambil air dan berkumur serta menghirup air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya kembali sehingga hidung menjadi bersih 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam air dan membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga, membasuh kedua tangan hingga siku 2 kali. Jadi dalam hadis ini 2 kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam air lalu mengusap kepalanya dari muka ke belakang 1 kali. Jadi dari depan tempat batas tumbuh rambut sampai ke belakang sampai ke ujung ke leher ya. Sampai ke kemudian kembali lagi ke depan dan kemudian memasukkan tangan ke dalam telinganya. Sehingga telinganya bersih. Jadi telinga itu bagian dari anggota kepala. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi mulai dari ujung jari-jari sampai ke mata kaki dan itu harus bersih. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dari hadis tersebut maka kemudian para ulama menentukan bahwa rukun wudu itu yang pertama harus didahului dengan niat, kemudian membasuh wajah 1 kali, membasuh tangan sampai siku 1 kali, membasuh kepala 1 kali, membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki 1 kali, dan tertib yang artinya mendahulukan sesuai urutan. Itu ya. Jadi kemudian
Kalau nanti ada yang membasuh sampai 3 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu adalah sunahnya. Sedangkan wajibnya semua anggota wudhu itu adalah 3 kali. Perkara yang membatalkan wudhu, sudah wudhu tapi mengenai hal-hal ini, maka harus wudhu lagi. Yang pertama, keluar angin atau air dari 2 jalan. Ya tau lah ini, nggak usah dijelaskan. Kemudian datangnya haid atau nifas, ini bagi wanita. Kemudian keluarnya air nutfah atau mani atau sperma. Berhubungan intim suami istri, hilangnya kesadaran seperti pingsan atau gila. Tidur bukan dalam posisi duduk mantap. Kadang-kadang kan kalau sholat Jumat tuh pada pules. Nah itu. Jadi kalau tidurnya itu tidak mantap, maka dia harus wudhu lagi, batal wudhunya. Karena barangkali dikhawatirkan akan keluar angin tanpa sengaja. Dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Sunnah wudhu adalah yang pertama berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membuangnya. Yang kedua, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Yang ketiga, melebihkan sedikit yang dibasuh. Yang keempat, mengulangi anggota yang dibasuh 3 kali. Yang kelimanya, berhemat dalam menggunakan air. Dan yang keenam, membaca 2 kalimat syahadat dan doa setelah berwudu. Adapun hikmah dari berwudu akan menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, memberi cahaya pada hari hisab di mahsyar. Dan yang ketiganya, dapat memilih pintu masuk surga. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Serta yang kelima, memberi efek ketenangan dalam jiwa. Demikian tata cara berwudu dan hal-hal yang terkait dengan wudu, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di website belajar aturan Islam blogspot.co.id. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.